Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, kita kembali bergabung ke kawasan Pelumpang, Jakarta Utara untuk mengetahui situasi terkini pasca kecelakaan truk tangki Pertamina bersama kontributor iNews Sofyan Firdaus di lokasi. Selamat malam, Sofyan. Apakah proses evakuasi truk sudah selesai dilakukan? Ya, Valeri, saat ini evakuasi terhadap mobil truk tangki kimia sudah berhasil dilakukan oleh petugas kepolisian Satwil Lantas wilayah Jakarta Utara, dan jalan raya dari arah Semper Pelumpang menuju Tanjung Priuk kembali dibuka karena sudah hampir 3 jam ditutup untuk melakukan evakuasi terhadap mobil truk tangki kimia. Seperti itu, Valeri. Baik, terkait dengan penyebab kecelakaan, apakah sudah bisa dipastikan ini karena sopir mengalami serangan jantung, Sofyan? Sampai saat ini, petugas kepolisian dari Satwil Lantas wilayah Jakarta Utara masih belum bisa memberikan keterangan, namun diduga dari sejumlah warga dan saksi mengatakan bahwa diduga supir mobil truk tangki kimia mengalami serangan jantung, seperti itu, Valeri. Baik, Sofyan, kronologi kecelakaannya seperti apa dan bagaimana kerusakan di sana? Jadi mobil truk tangki yang berjalan dari arah Semper menuju Priuk tiba-tiba mengalami oleng, menabrak 6 buah kendaraan dari mulai angkot, mobil box hingga kendaraan sepeda motor, dan berhenti ketika menabrak tembok dari cuci steam yang berada di pinggir jalan. Seperti itu, Valeri. Dan saat ditemukan dan dibuka pintu mobil truk kimia, sang pengemudi sudah tidak lagi bernyawa, seperti itu, Valeri. Baik, untuk 3 korban tewas termasuk dengan sang sopir, apakah ketiganya meninggal di lokasi ataukah sempat dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu, Sofyan? Untuk 3 orang korban termasuk 1 supir ditemukan tergeletak tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 orang tadi mengalami patah tulang. Untuk data terupdate bahwa yang terjebak di bawah akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Jadi jumlah korban 4 orang, termasuk supir. Seperti itu, Valeri. Baik, terkait dengan korban luka-luka, kondisinya seperti apa? Apakah luka parah atau luka ringan? Jadi untuk 5 orang yang mengalami luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, itu mengalami sejumlah luka. Namun kita belum dapat informasi mengalami sejumlah luka seperti apa, gitu, Valeri. Baik, Sofyan, ini untuk lokasi ada bangunan yang ditabrak oleh truk ini. Bisa Anda jelaskan ini bangunan apa dan kerusakannya bagaimana? Jadi ketika kejadian bahwa saat si supir truk tangki kimia mengalami oleng, dia sempat menabrak 6 buah kendaraan dari arah Semper menuju Priuk dan berhenti ketika menabrak tembok dari cuci motor JM yang berada di pinggir jalan. Seperti itu, Valeri. Baik. Dan dia mengalami kerusakan di tembok seperti benturan, seperti itu, Valeri. Baik, untuk sopir yang tewas ini, Sofyan, apakah sudah diketahui identitasnya, berumur berapa, dan juga apakah ada pihak perwakilan dari Pertamina yang mengunjungi lokasi pasca kecelakaan? Oke, Valeri. Jadi saat ini kita belum tahu truk tangki kimia itu dari Pertamina atau dari mana, kita masih belum mengetahui. Namun saya mendapat data dari petugas pemadam kebakaran bahwa nama dari supir Sawiji, 57 tahun, alamat Jatimalang, Kelurahan Keteguhan, Tawang Sari, seperti itu, Valeri.
Dan kita juga belum bisa mendapatkan informasi bahwa truk kimia itu dari perusahaan mana masih belum diketahui karena pihak kepolisian dari Satlantas wilayah Jakarta Utara masih belum bisa memberikan keterangan sampai saat ini seperti itu, Valeri. Baik, Sofyan, dari pihak kepolisian apakah akan melakukan olah TKP di lokasi? Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan mensterilisasi, membuka jalan karena jalan dari arah Ceper menuju Tanjung Priok sudah tertahan kurang lebih 3 jam untuk tidak jalan, dan saat ini baru saja dibuka dan pihak petugas kepolisian masih berusaha untuk mensterilisasi, memperlancar arus lalu lintas dari Semper menuju Tanjung Priok seperti itu, Peri. Baik, di layar kaca terlihat tampak ada kepadatan antrian kendaraan. Apakah ini imbas dari kecelakaan lalu lintas ini, Sofyan? Ya, Valeri, karena ini jalan 2 arah dari Semper menuju Tanjung Priok dan arah sebaliknya ditutup selama hampir kurang lebih 3 jam lamanya. Kepadatan arus lalu lintas sudah tidak lagi bisa dihindari dan kemacetan panjang pun mulai terurai sekarang karena sudah berhasil truk yang menabrak 3 korban mengalami kecelakaan sudah berhasil dievakuasi petugas. Dan saat ini terlihat masih ada bekas-bekas dari kecelakaan seperti bekas-bekas sendal dan pecahan-pecahan kaca dari mobil angkot yang tertabrak dan mobil box seperti itu, Valeri. Baik, Sofyan, kami masih menantikan update selanjutnya. Terima kasih atas informasinya, Sofyan Firdaus, kontributor iNews melaporkan langsung dari kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Pemirsa, diduga akibat serangan jantung, sopir truk Pertamina hilang kesadaran dan mengakibatkan 3 orang meninggal dunia, serta 1 orang lainnya kritis. Dan untuk mengetahui bagaimana dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal yang serupa, kita sudah terhubung dengan pengamat transportasi Azaz Tigor Nainggolan. Selamat malam, Bung Tigor, apa kabar? Selamat malam, Mbak Valeri. Baik. Kabar baik. Baik, Bung Tigor, Anda mencermati kecelakaan ini seperti apa? Sopir diduga tiba-tiba terkena serangan jantung. Bagaimana kita bisa menghindari hal serupa? Ya, jadi kan itu sudah diatur ya, Valeri, ya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dikatakan bahwa pengemudi atau supir itu tidak boleh terganggu atau terhalang sehingga dia bekerjanya dalam kondisi tidak laik gitu ya, dan itu akan berakibat pada keamanan dan keselamatan si supir dan juga para pengguna jalan lainnya di sekitar kendaraan tersebut gitu loh. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini kan harusnya nih si perusahaan pengangkutan bahan kimia ini punya standar ya, punya standar bahwa SOP kalau supirnya mau bekerja membawa bahan kimia itu diperiksa betul kesehatannya segala macam, karena itu sudah diatur. Dan ini kan juga bahan yang berbahaya ya, nggak boleh sembarangan gitu loh kondisi supirnya. Ini kan kelihatan sekali kondisi supirnya nggak terkontrol nih, Valeri. Ya, jadi harusnya ini dilakukan pemeriksaan ya. Jadi itu udah standar ya, udah standar operasional prosedur. Pengemudi itu harusnya diperiksa sebelum dia bekerja, kondisinya seperti apa, dia layak kerja atau tidak begitu, seperti pilot juga seperti itu gitu loh. Semua sama karena standarnya keselamatan dan keamanan itu. Nah, dalam kondisi ini ya si pemilik perusahaan juga bisa dihukum ya, dihukum sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut, dan juga KUH pidana gitu loh. Dalam KUH pidana itu kan disebutkan ada pasal 359 360 bahwa itu bisa dihukum begitu loh si pemilik kendaraan atau si perusahaan pengelola kendaraannya ya, di pasal 359 dan 360 KUH pidana. Oke, kalau perusahaan terbukti mempekerjakan pekerja yang tidak layak, dalam hal ini sopir yang mengangkut bahan bakar minyak yang cukup berbahaya, Bung Tigor, ada jerat pidananya? Potensinya berapa hukumannya? Ya, ada jerat pidana, saya katakan ya, bisa juga pakai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Kalau di situnya kurang, bisa gunakan KUH pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu di pasal 359 dan 360 itu jelas ada aturannya. Jadi kalau misalnya seseorang dikarenakan dia lalai, pasal 359-nya dan menyebabkan orang lain
meninggal dunia ada hukumannya. Di pasal 360 kalau menyebabkan orang luka-luka atau cacat ada hukumannya. Begitu. Ya, ada hukuman penjaranya. Gitu. Jadi ini bisa dipakai, diterapkan ke sana gitu supaya ada efek jerah juga kepada para perusahaan-perusahaan angkutan umum ya ataupun angkutan bahan bakar bahan berbahaya seperti bahan kimia ini gitu loh, Valerie. Baik, Bung Tigor, ini tadi kita juga mendapatkan informasi dari tim di lapangan bahwa identitas sopir berusia 57 tahun. Apakah ini faktor usia juga menjadi salah satu kendala dalam mengemudikan kendaraan? Ya, ya bisa saja gitu ya, standarnya memang kan ada juga gitu loh. Ya kalau sudah umur-umur seperti itu 57 tahun memang sudah cukup sudah cukup lanjut ya, sudah cukup usianya cukup tinggi gitu. Nah, harusnya tadi perusahaannya merawat betul pengemudinya atau supirnya, memeriksa betul pengemudi atau supirnya ketika dia mau bekerja. Begitu. Dia layak nggak? Misalnya satu, kesehatannya. Ya, kedua, apakah dia juga layak nggak pelatihan kah? Ya seperti itu gitu loh. Dalam sakit kah? Ya, itu harus tanggung jawabnya si pengelola, si pemilik armada gitu. Oke, rentang usia yang baik sebetulnya usia berapa Bung Tigor untuk mengemudikan kendaraan seperti ini? Ini kan tergolong kendaraan berat begitu. Ya itu sih seharusnya kalau sampai umur 60 masih oke ya, tapi asal kondisi dia terjaga gitu loh Valerie. Ya sampai umur 60 tahun masih oke. Tapi tadi terjaga betul dan terkontrol betul gitu loh. Apalagi dengan membawa truk tangki bahan kimia itu harus ketat menurut saya sih ya, nggak boleh sembarangan. Oke. Seketat apa Bung Tigor? Apakah medical check up yang rutin dan seperti apa seleksinya yang baik? Ya standarnya memang begitu ya, kalau pengemudi seperti ini ada medical check up setahun sekali ya itu. Ya jadi ketahuan kondisi pekerjaannya atau supirnya dalam kondisi baik-baik saja atau tidak gitu. Kalau dia tidak baik, kondisi seperti apa, masih bisa direhabilitasi atau enggak kesehatannya. Itu yang paling harus dilakukan pertama. Kedua, setiap bekerja harus ada pemeriksaan. Oke. Ya, dengan catatan tadi medical recordnya kan kelihatan gitu loh. Apalagi kalau dia punya terindikasi jantung itu kan berat ya. Dia nggak boleh sembarangan itu kalau terindikasi jantung begitu. Oke, Bung Tigor, kita masih akan kembali melanjutkan dialognya, tapi kita kembali sapa terlebih dahulu kontributor iNews Sofyan Firdaus di TKP kecelakaan truk tangki Pertamina. Selamat malam Sofyan, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Ya, Sofyan. Ya. Baik, bagaimana Ya, situasi terkini di sana saat ini? Saat ini situasi sudah berangsur-angsur cepat ya. Jalan kendaraan dari Semper menuju Tanjung Priok, jumlah kendaraan pun sudah mulai mengantri untuk bisa melintasi lokasi kejadian yang sudah disterilisasi oleh petugas kepolisian seperti Valerie. Apakah ada saksi mata di lokasi yang bisa menceritakan secara detail kejadian kecelakaan pada tadi siang, Sofyan? Oke. Akan saya temui saksi mata. Pak, dengan siapa namanya Pak? Hadi, Pak. Pak Hadi. Ya. Pak Hadi, bisa ceritain nggak seperti apa sih kronologis yang Bapak tahu? Kejadian itu jam 4 ya Pak, jam 16.00 kurang lebihnya Pak. Jadinya ada kendaraan tangki bahan bakar yang keadaan kosong, dia beriringan mungkin mau ngantar ke pool kali itu Pak ya. Nah tiba-tiba tuh yang satu mungkin supirnya udah meninggal di dalam, dia itu bablas nggak terkendali Pak. Jadi yang ditabrak anak kecil, mikrolet, sama mobil pickup, ditabrak itu Pak semuanya. Untung aja berhentinya pas di sebelah rumah saya Pak. Tuh. Jadi dia itu iring-iringan atau kebut-kebutan Pak? Enggak, iring-iringan karena yang di belakangnya itu masih 50-60 meter lah. Ya, awalnya nabrakkan apa kalau Pak? Nabrak anak kecil. Anak kecil Lagi jalan? lagi jalan. Itu nabrak lagi mikrolet, AKP mobil mikrolet, begitu tabrak lagi mobil engkel. Itu sama polisel. Terakhir itu motor Pak? Ini dia nabrak tembok itu langsung itu ban muter terus asap nggak kemana-mana tuh asap Pak. Akhirnya ada salah satu orang langsung matikan mesinnya. Terus ditemukan si supir sudah meninggal. Sudah meninggal. Itu Pak. Setengah bayar atau gimana sih supirnya Pak? Masih muda Pak.
Tuh, dia ada di kolong mobil itu mungkin ada 3 orang atau 4 orang jenazah juga. Dan ada sepeda motor, Meninggal semua, Pak. meninggal semua. Yang tadi yang saya dengar ibu-ibu di IGD sudah meninggal, Pak. Itu ditemukan saat di lokasi, Pak. Si supir itu sudah meninggal atau Sudah bagaimana, meninggal, Pak? sudah meninggal. Sudah meninggal. Mungkin sebelum di tempat kejadian, sebelum tempat kejadian mungkin di antara 50-60 meter itu supir sudah meninggal. Makanya dia nggak kendalikan kendaraan, sudah nggak bisa kendalikan. Jadi sebelum sampai nabrak itu dia sempat oleng dulu ya, Pak? Cepat oleng dan tertahan tembok sebelah rumah saya itu, Pak. Kalau enggak, bablas itu bisa lebih banyak korban lagi itu. Pak, tahu nggak truknya dari mana, Pak? Itu Pak, truk kimianya, Pak? Kalau truk itu aku nggak tahu, Pak. Cuma mungkin ini truk untuk bahan bakar, cuma belum ada mereknya. Mungkin mau dikirim ke pool, gitu, satu pool gitu, Pak. Itu mungkin dari karoseri, mau dikirim ke tempat suatu PT, yang saya nggak tahu, Pak, PT apa gitu, Pak. Tapi saat itu lagi ramai kendaraan tuh gimana sih, Pak? Ini, Pak? Lah, kalau jam 4 kurang lebih lah, lalu lintas kurang lebih ya ramai aja, ramai lancar, Pak, gitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak Hadi. Terima kasih, Pak. Ya. Seperti itu, Pak Leri. Baik, Menurut saksian dari warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi, seperti itu, Pak Leri. baik. Sofian, tadi keterangan saksi mata yang pertama kali ditabrak oleh sopir adalah seorang anak kecil. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah termasuk salah satu korban tewas? Jadi salah satu anak kecil itu adalah salah satu yang termasuk menjadi korban tewas. Seperti itu, Pak Leri. Di antara 4 tewas. Seperti itu, Pak Leri. Usia berapa anak yang ditabrak ini, Sofian? Kalau untuk menurut data saya yang terima, si anak kecil ini berusia 14 tahun, pelajar sekolah menengah pertama, tapi tidak ditemukan identitasnya seperti itu, Pak Leri. Tadi informasi dari saksi mata truk ini sedang dalam iring-iringan, begitu? Ya, Pak Leri, kalau di lokasi kejadian bahwa terlihat bahwa satu yang mengalami kecelakaan dan satu lagi di belakang truk yang mengalami kecelakaan, jadi ada 2. Cuman yang mengalami kecelakaan hanya 1, seperti itu, Pak Leri. Oke, saya konfirmasi kembali, Sofian, korban meninggal dunia salah satunya tadi pelajar SMP berusia 14 tahun, kemudian juga sang sopir itu sendiri. 2 lainnya korban ini adalah pengemudi sepeda motor atau yang mana? Untuk yang pertama itu 3 korban, nama Sri Rahmawati, usia 36 tahun, Jalan Angin Sejuk, Semper Barat. Terus yang kedua diduga supir Sawiji, 57 tahun, warga Tawang Sari. Ketiga itu pelajar SMP, usia 14 tahun. Alamatnya belum diketahui karena tidak membawa identitas. Satu lagi yang tadi masih belum diketahui namanya, yang berhasil dievakuasi oleh petugas dan meninggal di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Seperti itu, Pak Leri. Oke, baik. Sofian, bisakah Anda mendekat ke lokasi bangunan tempat pencucian mobil dan motor ini yang ditabrak oleh truk setelah sang sopir meninggal dunia, dan bisa ditunjukkan kondisinya saat ini seperti apa? Ya, Pak Leri, bisa saya jelaskan dengan gambar bahwa truk tangki kimia itu berjalan dari arah Semper menuju Tanjung Priuk. Namun saat di tengah jalan berada tepat di depan pom bensin Semper Pelumpang, dia mengalami oleng dan langsung menabrak sejumlah kendaraan, 6 kendaraan, termasuk sepeda motor. Dan baru bisa berhenti itu dia menabrak tembok kios pencucian motor, Valeri. Dan menurut saksi bahwa saat menabrak tembok pun kendaraan masih tetap dalam keadaan gas. Seperti itu, Valeri. Dan gedung pencucian motor ini mengalami kerusakan akibat benturan dari truk kimia
yang mengalami kecelakaan tersebut. Seperti itu, Valeri. Baik, baik. Sofyan, saya kembali ke Bung Tigor. Bung Tigor, ini tadi keterangan dari saksi mata bahwa sang sopir ini sudah meninggal dunia sebelum menabrak korban dan juga gedung tersebut. Apakah kasus serupa ini sudah banyak terjadi? Bung Tigor, terkena serangan jantung kemudian meninggal saat berkendara. Ya, kasus seperti itu banyak ya Valerie ya. Itu banyak sekali tiba-tiba ditemukan kendaraannya sudah menepi dan pengemudinya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Itu banyak sekali gitu ya. Tapi kendaraan pribadi terutama juga itu sering sekali terjadi. Cuma kalau yang kendaraan pribadi yang saya tahu itu tidak mengalami kecelakaan ya, dia tiba-tiba sudah menepi begitu. Itu. Dan memang sering sekali kecelakaan lalu lintas itu gitu ya terjadi karena adanya kondisi si supir ini dalam kondisi tidak layak mengemudi begitu loh. Nah makanya ini nanti supirnya perlu diotopsi ya untuk dilihat gitu loh. Apakah memang penyebabnya supir ini meninggal dunia itu baru ketahuan setelah diotopsi oleh pihak rumah sakit menurut saya. Sehingga ini nanti informasinya bisa digunakan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan ke depan gitu supaya tidak terulang gitu. Baik, jadi sang sopir ini harus diotopsi apakah betul-betul karena serangan jantung dan mengakibatkan kecelakaan ini ya, Bung Tigor ya. Terima kasih banyak atas informasinya, Bung Azaz Tigor Nainggolan, pengamat transportasi, dan sebelumnya juga ada rekan kontributor iNews, Sofyan Firdaus di TKP kecelakaan di kawasan Pelumpang, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, Sofyan, dan terima kasih Bung Tigor. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam, Valerie. Baik, dan pemirsa demikian breaking news hari ini bersama saya Nadia Valeri. Dan saksikan program kami selanjutnya. Selamat malam.